Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official ya. Baiklah, kali ini kita akan memberikan informasi apa saja sih dokumen untuk guru yang lulus P3K di tahun 2022 lalu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus mengetahui bagaimana sih alur kelulusan SSCASN 2022. Nah, sebelumnya peserta login ke akun SSCASN di tahun 2022 ya. Maksud saya yang lulus di tahun 2022. Kemudian di sini ada dua pernyataan. Yang pertama lulus ya, kemudian pengisian DRH atau mengundurkan diri. Kemudian yang kedua adalah tidak lulus dan otomatis tidak bisa melanjutkan untuk pengisian DRH. Nah, di sini kalau kita merujuk kepada buku petunjuk pengisian DRH dan sanggah hasil SKB SSCASN 2022 versi 1.0. Jadi peserta yang lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, langkah pertama peserta login ya ke akun SSCASN 2022 melalui tautan https sscsn.bkn.go.id/daftar ya. Kemudian dan mengisikan username, nick dan password akun yang telah dibuat saat registrasi. Seperti ini tampilannya ya. Kemudian setelah peserta berhasil login akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Nah, jadi tampilannya bisa seperti ini ya. Iya dan tidak, saya ingin mengundurkan diri. Jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri di mana template-nya sudah disediakan oleh Panselnas ya, atau bisa melihat di bagian tombol unggah. Nah, sini. Jadi jika pelamar untuk mengundurkan diri dan telah klik unggah surat pengunduran diri, maka akan muncul kotak peringatan seperti di bawah ini ya. Jika peserta telah yakin, maka silahkan klik iya. Jika masih ragu, dapat klik tidak. Dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop down list sebelumnya. Nah, setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Apakah Anda yakin mengundurkan diri dari seleksi CASN? Jawabannya misalnya iya atau tidak ya. Kemudian jika telah muncul pemberitahuan seperti di bawah ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CASN dan sudah mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dapat dilihat di sini ya. Kemudian di sini jika peserta lulus seleksi melanjutkan ke pemberkasan. Nah, Bapak Ibu harus memperhatikan apa saja sih dokumen yang harus diupload sebelum nanti pendaftaran ya untuk pengisian DRH. Jika peserta memilih iya, maka akan muncul tombol pengisian DRH ya. Maka Bapak Ibu yang ingin melanjutkan silahkan klik saja iya. Nah, langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon P3K. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib dan wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Jadi pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirimkan daftar riwayat hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian. Silahkan lengkapi data Anda ditandai dengan tanda bintang seperti ini ya. Kemudian di sini kita harus lebih teliti ya dalam mengisikan data-data yang ada di SSCASN ya, seperti NIK, kemudian nama siswa ijazah, nama KTP, nama, kemudian gelar depan ijazah, gelar belakang ijazah, tempat tanggal lahir di sini disesuaikan dengan tempat masing-masing ya, kemudian tempat lahir sesuai dengan KTP, kemudian tanggal lahir ijazah, jenis kelamin, agama, kemudian status perkawinan, email,
nomor telepon, nomor ponsel, dan Bapak Ibu bisa mengisinya sesuai dengan Bapak Ibu ya, atau keadaan Bapak Ibu. Kemudian setelah mengisi biodata tersebut, Bapak Ibu tinggal mengisikan kode CAPTCHA. Di sini ada beberapa kode yang harus Bapak Ibu masukkan sebelum klik selanjutnya ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu isi ya. Riwayat pendidikan, hobi, dan sebagainya, ini sangat mudah sekali ya. Kemudian kita langsung ke pokok ya, pokok informasinya mengenai dokumen apa saja yang harus di-upload di akun SSCASN yang terkhusus untuk Bapak Ibu yang telah dinyatakan lulus sebagai P1 ya, P3K Guru di tahun 2023, ataupun dengan kategori lain, misal di daerah lain ada yang P2, P3, P4 yang dinyatakan lulus, maka semuanya wajib mengisikan dokumen. Nah, ini ikuti saja alurnya Bu ya, untuk pengisian sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ya. Di sini kita akan langsung ini ya. Langkah ke-6 adalah mengunggah dokumen ya. Di halaman ini peserta wajib melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol ya di sini. Di sini DRH perorangan dan DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan mendatangani DRH. Nanti Bapak Ibu dicetak kemudian ditandatangani ya. Kemudian terakhir DRH yang telah ditandatangani tersebut wajib diunggah kembali ke akun SSCASN di halaman ini ya. Nah, dihimbau untuk membaca terlebih dahulu ketentuan unggah dokumen, kemudian di bawah pada box berwarna kuning ya. Nah, di sini apa saja sih dokumen penting yang harus dipersiapkan buat Bapak Ibu yang sebelumnya dinyatakan lulus sebagai P3K Guru di tahun 2022 ya. Nah, yang pertama ada file ya. File scan surat pernyataan 5 poin ya Bapak Ibu. Mohon maaf, kita ini dulu ya. Di sini ada file surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 untuk CPNS atau peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 untuk P3K yang sudah dibubuhi meterai yang ditandatangani ya. Kemudian calon ASN di sini ukuran maksimal 100 KB ya dokumennya ya. Kemudian yang kedua adalah file surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku, ukurannya 1 mega ya, yang Bapak Ibu dapatkan sebelumnya di Polres masing-masing ya, daerah masing-masing. Yang pertama tadi scan surat pernyataan 5 poin bisa diunduh ya. Kemudian file scan surat keterangan SKCK yang masih berlaku. Nah, di sini kemudian file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCASN yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN ya. Maksimal 1 mega ya. Kemudian Bapak Ibu langsung unggah saja di sini ya. Selanjutnya file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani oleh atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ya, apabila memiliki pengalaman kerja ukuran maksimal 3 mega PDF ya.
Kemudian file scan surat keterangan tidak mengonsumsi menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, ukuran maksimal 1000 KB ya, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan di rumah sakit unit darurat di daerah masing-masing ya. Kemudian file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, maksimal ukurannya 1 mega sama ya, dan formatnya adalah PDF. Kemudian file scan ijazah asli ya, atau ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi. Jadi harus ingat Bapak Ibu, adalah ijazah yang digunakan saat Bapak Ibu melamar di formasi tersebut. Kalau misalnya SMA silahkan menggunakan ijazah SMA, kalau S1 menggunakan S1 dan disesuaikan ya. Kemudian file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN ukuran 1 mega PDF ya. Kemudian file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau ini mengupload surat lamaran tidak perlu khawatir, karena nanti akan ada formatnya ya, surat lamarannya jika ada ya. Kemudian kalau tidak ada ya biasanya pemerintah daerah masing-masing menyiapkan format surat lamaran tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah file pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah ukuran maksimal 500 KB atau setengah mega ya. Kemudian di sini sebelum Bapak Ibu mengakhiri pengisian DRH ini, jangan lupa ya. Yang pertama, format berkas yang diterima PDF harus diperhatikan ya, dan JPG untuk pas foto ya. Kemudian ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB. Kemudian hindari memfoto berkas dengan kamera handphone, sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi dokumennya jangan lupa di-scan melalui scanan printer. Nah, biasanya seperti itu untuk kualitas yang lebih baik. Kemudian jika ukuran berkas melebihi ketentuan ya, tulisan dan berkas harus terbaca dengan baik ya. Kemudian resolusi yang besar silahkan dikecilkan, kemudian tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Segala bentuk salah unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar ya. Kemudian jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Anda dapat mengunggah ulang berkas misalnya jika hasilnya tidak jelas, terpotong ya, sesuai keperluan sebelum mengakhiri tahap pemberkasan. Berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Jadi peserta kemudian diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Jadi Bapak Ibu misalnya ada hasil yang tidak maksimal dalam pengunggahan dokumen tersebut atau kualitasnya, Bapak Ibu bisa mengunggah kembali ya. Jadi sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Kemudian ini untuk berkas daftar riwayat hidup, silakan unduh daftar riwayat hidup perorangan dan daftar riwayat hidup lainnya, lalu cetak tanda tangani ya, yang ada di atas tadi ya, yang ini. Nah, Bapak Ibu silahkan lihat formatnya. Kemudian unggah file scan semua lembar daftar riwayat hidup yang sudah digabungkan menjadi satu file PDF. Nah, ini ya. Nah, ini DRH perorangan yang tadi kita ambil sini ya. Nah, kita perkecil dulu. Nah, ini contoh ya file yang kita ambil dari format SCSN daftar riwayat hidup ya,
Di sini berikut merupakan contoh cetakan DRH perorangan yang ditandai dengan bintang ya. Seperti itu adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak. Diisi dengan huruf kapital balok akan dan menggunakan tinta hitam. Nah, ini ya. Di sini harus ditulis dengan tulisan tangan dan huruf kapital balok ya. Ada nomor induk, nama, kabupaten kota, tempat tanggal lahir ya. Misalnya di sini Jakarta, kemudian jenis kelamin, agama, aliran kepercayaan, email, nomor telepon, jalan, kelurahan, kabupaten dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekian informasinya ya. Jadi dokumen apa saja yang harus diupload. Kesimpulannya sekali lagi, yang pertama Bapak Ibu harus mengupload file surat pernyataan 5 poin ini ya. Kemudian file surat keterangan SKCK, kemudian file scan daftar riwayat hidup yang diunduh tadi ya dari web SSCSN, bukti pengalaman kerja yang dilegalisir, kemudian file scan surat keterangan tidak mengonsumsi menggunakan narkotika atau nafsa, kemudian file surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang Bapak Ibu dapatkan dari rumah sakit atau puskesmas terdekat, kemudian file scan ijazah pendidikan asli ya, kemudian file scan transkrip nilai asli, file scan surat lamaran CSN, dan file pas foto formal terbaru ya. Mungkin itu informasinya, sekian ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.